di semua aspek tuh, bahwa ya ada yang diistimewakan itu hanya bagi barang mewah, itu juga itu konyol itu, karena turunan dari barang mewah itu adalah barang-barang biasa juga yang akhirnya terimbas oleh kenaikan itu. Dan kita tahu bahwa konsumsi di barang mewah itu sedikit, akibatnya apa? Akhirnya semua juga akan dipastikan untuk kena PPN. Itu yang disebutkan kemarin kan oleh Humas Pajak, bahwa semua barang akan kena PPN. Jadi itu jadi beban pada presiden yang sedang berpikir keras sebelum tiba di Indonesia. Jadi sebaiknya menurut Anda ini apa yang harus dilakukan oleh pemerintahan Prabowo, Bung Rocky? Saya balik pada soal filosofi pajak itu. Pajak adalah hak rakyat untuk menolak pemerintah mengambil kekayaannya. Tetapi rakyat juga bersedia kalau dimungkinkan ada harapan dengan pembayaran pajak itu. Yang kedua, rakyat ingin membayar, tapi kalau tidak bisa membayar jangan dipaksa. Kan itu akibatnya lama-lama dia ngemplang lalu dia dipidanakan. Nanti begitu dipidana diperiksa memang dia nggak ada uang, membayar pakai apa kan. Jadi itu prinsipnya. Jadi kita mulai lihat bahwa perbaiki metodologi penagihan pajak itu mungkin lebih masuk akal tuh, karena banyak yang bolong juga dalam penagihan pajak itu. Jadi ada teman saya ini lagi nulis tentang metodologi, isu-isu di dalam metodologi penelitian. Ini sama juga nih, dalam penelitian pajak mesti ada cara baru. Misalnya kita mau tahu pajak itu dipukul rata, tidak. Sekarang orang mulai melihat secara fenomenologis, petugas pajak itu atau hukum pajak harus melihat kenyataan fenomena sosial di Indonesia, bahwa si ini tidak mampu bayar pajak karena dia mesti nabung uang untuk rumah saudara-saudaranya atau keluarganya. Nah, kalau dia lagi nabung untuk basic needs yaitu rumah, maka dia mestinya mengatakan saya nggak bisa bayar pajak loh. Walaupun saya punya uang, tapi saya mau pakai untuk pangan, untuk sandang, untuk perumahan tuh, untuk pendidikan apalagi tuh. Itu yang kita sebut sebagai fenomenologi di dalam politik perpajakan kita tuh. Dan jangan hanya berbasis pada karena udah ditetapkan oleh undang-undang maka 12% itu harus naik, itu konyol namanya. Jadi perhatikan kondisi fenomenologis dari rakyat yang memang ada dalam keadaan kesulitan ekonomi, maka secara eksistensial dia pribadi yang menganggap kok saya diperas terus ya, sementara mak merasa ya kalau janji mau makan siang gratis, tetapi pendapatan saya justru dipajaki untuk membayar makan siang gratis itu. Kalau begitu gue aja yang kasih makan siang gratis pada anak gue. Kan begitu yang disebut sebagai the phenomenology of politics of taxation.